Sejarah Kiai Macan atau Raden Demang Singoleksono, Ambunten Sumenep. Sejarah Ambunten tidak bisa lepas dari nama besar Raden Demang Singoleksono atau yang dikenal dengan panggilan Kiai Macan, salah satu tokoh legendaris Keraton Sumenep yang kini jejaknya sudah hampir pudar di benak warga, khususnya di kawasan pesisir utara. Padahal sosok agung yang mengingatkan kita pada nama Ratu Sima di bumi Jawa ini berperan besar dalam membentuk peradaban maupun proses pemupukan Islamisasi di wilayah Mardikan atau Merdeka. Berdasar catatan kuno silsilah Kiai Macan yang disimpan salah satu keturunannya, Kiai Macan merupakan keturunan langsung dari Raden Aryo Sutojoyo, salah satu menteri Keraton Sumenep yang berkedudukan di Sotaber. Raden Sutojoyo merupakan tokoh bangsawan dan ulama yang disegani raja dan pihak keraton, sehingga dipercaya menjaga pintu wilayah utara atau bagian pesisir Keraton Sumenep. Raden Sutojoyo adalah putra dari Pangeran Sosro Dituro atau Pangeran Sabapele, yaitu di Sampang. Sabapele sekarang termasuk bagian dari Kecamatan Brega, Bangkalan. Waktu itu memang istilah Bangkalan belum populer. Kawasan sebelah barat Pamekasan dikenal sebagai wilayah Madura Barat atau Sampang. Penguasanya berkedudukan di Arusbaya, lalu di Sampang kini, sebelum kemudian kembali ke barat dengan nama baru Bangkalan. Pangeran Sabapele adalah putra Kanjeng Kiai Adipati Putra Mengkolo alias Panembahan Sampang. Pasariannya di Petapan, yaitu Labang, Bangkalan. Panembahan Sampang ini adalah putra tertua Sunan Cendana alias Pangeran Purno Joyo di Kuanyar, Bangkalan. Sunan Cendana merupakan waliullah besar di Madura sekitar abad ke-15, sekaligus merupakan leluhur dan cikal bakal pesantren-pesantren besar di tanah Madura, juga sebagian besar Jawa Timur. Ayah dari Sunan Cendana, yaitu Raden Khotib alias Pangeran Bandardaya, adalah putra Pangeran Musa bin Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Sedangkan ibu beliau, yaitu Ratu Gede Kedaton, adalah putri Sunan Kulon bin Sunan Giri, Raja Giri Kedaton. Keluarga ini memiliki nasab Zahabiyah pada Bani Alawi di Hadramut Yaman, golongan Sa'adah dari jalur Sayyidina Al-Husain bin Fatimah Az-Zahra. Nama Raden Sutojoyo, leluhur Kiai Macan, kerap disebut hanya dicatat dalam catatan silsilah di Pulau Madura, khususnya di wilayah Pamekasan dan Sumenep. Hal itu disebabkan kebanyakan pembesar Keraton Sumenep dan ulama-ulama besar di masa lalu di kedua kabupaten tersebut merupakan keturunan Raden Sutojoyo. Sedangkan Raden Sutojoyo merupakan leluhur dari kiai-kiai di Pamekasan dan sebagian juga di Sumenep. Beberapa pesantren besar di Pamekasan seperti Banyuanyar dan Bata-Bata, tokoh-tokohnya merupakan keturunan dari beliau. Di Pamekasan yang terkenal ialah cucu Raden Sutojoyo, yaitu Nyai Agung Waru, ibu dari Kiai Bayan, salah satu waliullah besar di tanah Madura. Konon Nyai Agung Waru sampai saat ini tidak wafat. Beliau dikenal sebagai waliullah perempuan dari Madura. Dalam tingkatan Aulia Allah, derajat beliau diistilahkan dengan sebutan Wali Rijalul Ghaib. Hanya saja Nyai Agung Waru dari kalangan perempuan. Putra Nyai Agung Waru lainnya adalah Bintara Fatah, pendiri Langgar atau pesantren Kodas Ambunten. Bintara Fatah merupakan leluhur kiai-kiai di Ambunten, Langgar, pesantren Toros, Kebun Agung, dan lain-lain. Sementara di bidang pemerintahan,
salah satu putra Raden Sutojoyo yang bernama Raden Entol Anom menjabat sebagai Patih Sumenep yang bergelar Raden Tumenggung Aryo Onggo Diwangsa atau Ronggo Diwangsa. Jabatan patih ini turun pada putra beliau yaitu Raden Demang Wongsonegoro. Raden Demang Wongsonegoro ini berputra Raden Wongso Direjo dan Raden Demang Singowongso, ayah dari Kiai Macan di Ambunten, Sumenep. Sementara putra Raden Sutojoyo yang lain yaitu Raden Entol Bagus menjadi jaksa di Sumenep, dan putra sulungnya yaitu Raden Entol Janingrat yaitu Arya Ningrat. Keberadaan komplek pemakaman Raja-Raja Sumenep di Astatinggi, Desa Kebun Agung ternyata tidak bisa dilepaskan dari peranan Kiai Macan Ambunten. Dari cerita tutur warga, sejak masa kuno, Kiai Macan ini adalah satu arsitek kompleks Astatinggi Sumenep, terutama di bagian pagar. Bahkan pagar batu bata dikelilingi komplek Astatinggi disusun Kiai Macan tanpa menggunakan perokat berupa campuran pasir dan semen berbahan putih telur ala zaman dulu. Sampai detik ini, pagar berupa susunan batu bata besar masih kokoh dan kuat. Bahkan kondisinya melebihi bangunan-bangunan baru setelahnya. Ini adalah merupakan salah satu kebesaran dari Allah yang diperlihatkan melalui Kiai Macan selaku walinya. Di wilayah pesisir utara, Kiai Macan menjabat sebagai kepala Ambunten, sejenis dengan wali kota di zaman sekarang. Karena waktu itu Sumenep masih berstatus pemerintahan keraton. Kiai Macan juga masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan keraton Sumenep, khususnya dari dinasti Yudonegoro. Beliau juga disebut sebagai salah satu senopati atau panglima perang keraton. Beliau sering diminta pendapat oleh raja di masanya karena dikenal alim dan karismatik. Konon, Kiai Macan pernah dimintai tolong oleh Raja Sumenep setiap ada permasalahan, termasuk juga persoalan lintas negara. Dalam riwayat kuno, Kiai Macan memiliki kendaraan berupa macan putih dan seekor ular besar. Beliau juga pernah memakai kendaraan terbang dari pelepah pisang atau ikan hiu. Pengaruh besar Kiai Macan ini selanjutnya menempatkan Ambunten sebagai wilayah Mardikan, yaitu Tanah Merdeka. Wilayah Mardikan merupakan wilayah khusus yang dibebaskan dari pajak. Beberapa wilayah Mardikan lainnya seperti Batu Ambar dan Brambang. Di kalangan masyarakat Ambunten, Kiai Macan juga dikenal memiliki karomah yang terus diingat hingga saat ini. Dulu, jika ada warga Ambunten kedatangan pencuri yang berhasil mengambil curiannya, warga yang kehilangan langsung mengadu ke Kiai Macan. Setelah itu, Kiai Macan langsung mengambil kentongan atau tong-tong, lalu ditabuhnya kentongan tersebut. Tak selang berapa lama, sang pencuri datang secara tidak sadar, serta barang curiannya dibawa ke hadapannya. Akhirnya diketahuilah siapa pencurinya dan barang curian tersebut kembali kepada pemiliknya. Kiai Macan memiliki 3 putra putri. Yang pertama bernama Raden Klutuk yang bergelar Raden Demang Singoleksono. Kedua, mengganti ayahnya sebagai kepala Ambunten. Beliau juga dikenal dengan nama Kiai Macan juga, sehingga kemudian ditambah sepuh dan Anom atau ke-1 dan kedua untuk membedakan keduanya. Kiai Macan kedua atau Kiai Macan Anom juga dikenal mewarisi sir atau keadaan ayahnya. Beliau juga dikenal sebagai waliullah. Bahkan sebagian orang mengkeramatkannya hingga kini. Konon Kiai Macan Anom bila berdeham atau batuk, suaranya terdengar dan menggetarkan bumi di tanah Ambunten. Putra Kiai Macan lainnya ialah Nyai Zainah, istri Kiai Muhammad Ismail, Cicit bin Darafatah Kodas. Karena Kiai Macan Anom
tidak memiliki keturunan, maka Kiai Ismail mengganti sebagai kepala Ampunten dengan gelar Kiai Demang Singoleksono. Sedang putra ketiga Kiai Macan ialah Kiai Kari. Di antara ulama Sumenep yang memiliki pertalian darah dengan beliau ialah Kiai Raden Wongso Leksono di Pandian atau Imam pertama Masjid Jami Sumenep, dan Kiai Haji Ali Wafa Ampunten, yaitu seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah Muzarriyah. Kiai Macan wafat dan dimakamkan di Ampunten, dan saat ini pusaranya sudah tidak terawat, bahkan secara historis memiliki benang merah dengan kebesaran Sumenep masa lalu, dan merupakan salah satu situs budaya yang semestinya harus dilindungi. Makamnya terletak di Kampung Gua di Desa Ampunten Tengah. Kampung Gua itu dulu dikenal dengan kampungnya ular. Tidak ada satupun manusia yang berani memasuki wilayah Kampung Gua. Kini asta dari Kiai Macan Anom dan Macan Sepuh juga sering digunakan orang untuk menyepi. Namun tentunya tergantung atau dikembalikan kepada niat para peziarah masing-masing. Terima kasih telah menonton acara kami Insun Channel. Salam rahayu dari kami, Raden Panji Insun.